Kisah di sebuah bukit yang terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang janda bersama anak gadisnya yang bernama Darmi. Anak gadisnya, Darmi, ini sangat cantik. Kulitnya bening, senyumnya manis, dan gaya bicaranya lincah. Sayangnya, kemalasan Darmi juga luar biasa. Seperti update Windows yang gak kelar-kelar, bikin orang geleng-geleng kepala. Sehari-hari, kerjanya cuman dandan, selfie, dan scroll media sosial. Minta ampun deh, kerjanya dandan terus. Sampai-sampai cermin di rumah pun hafal semua gaya wajahnya. Soalnya, cita-cita Darmi memang bukan main, dia pengen jadi influencer terkenal. Cobalah kau bisa pergi tapi tak bisa berlari. Ibu, ibu mana sih? Ibu, ibu, ada apa nak? Ibu kemana aja sih? Mana air lemon infus aku? Terus mana tripod aku? Aku nih mau konten, Bu. Aduh, nak, kan kamu bisa cari sendiri. Coba bisa gitu sendiri, Bu. Kamu tuh sudah besar, nak. Nih, tripod kamu. Ibu kan sudah menjadi tulang punggung keluarga. Emang ibu personal stylist dadakan kamu? Aku kan begini juga mempersiapkan diri jadi influencer, Bu. Jadi begitu balasan kamu, ibu tuh sudah mengandung kamu. Terus juga, dulu zaman ibu nggak ada nih yang namanya kipas angin, gadget. Ya nggak usah bawa-bawa masa lalu kali Bu, udah nggak relate. Sang ibu sedih melihat putrinya yang hanya sibuk mempercantik diri. Mau jadi influencer katanya. Walaupun followers Darmi segitu-segitu saja. Seribu mimpi. Ketika matahari mulai memancarkan sinarnya, sang ibu mulai bersiap-siap untuk berjualan kopi keliling. Ia tidak lupa mengajak anaknya Darmi untuk membantunya jualan kopi keliling. Dan air mata ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidup. Nak, ayo nak, bantu ibu dulu nak untuk berjualan kopi keliling. Gak mau ibu, kalau nanti aku capek pas bantu jualan terus gak glowing lagi gimana? Kamu gak kasihan ya sama ibu? Tapi kan aku gini juga demi kita. Kalau misalnya aku dapat followers banyak, terus dapat endorse, terus kita kaya, kan kita juga yang enak. Ya sudah, ibu saja ya yang berjualan sendiri. Jangan lupa kamu untuk berberes rumah. Kan konten kreator tuh harus fokus ya Bu. Jadi kalau aku ngurus rumah, aku nggak bisa bikin konten. Kalau kayak gitu mah, kamu yang viral, ibu yang ngos-ngosan. Bentar deh Bu, bentar deh Bu. Bu, aku tuh sebenarnya mau bikin konten daily vlog yang judulnya itu struggle anak pedagang yang punya mimpi besar tapi kehalang sama ibunya. Ibu pertanyaannya, mimi kasihannya itu nah, Ibu. Halo guys, jadi aku tuh punya mimpi besar gini-gini. Ya ampun, anak sekarang lebih milih buat konten dibanding hati nuraninya. Akhirnya sang ibu pergi jualan kopi keliling sendirian. Setelah dagangannya habis, ibu pulang ke rumah lalu Darmi menghampirinya. Nak, ibu pulang nak. Nak, aduh, nasibnya punya anak, malesnya 7 turunan, 8 tanjakan, 9 belokan, sudahlah. Ibu udah pulang, duitnya mana Bu? Salin dulu, orang mau baru minta uang ibu. Udah salin. Duitnya. Ya ampun nak, itu tuh
Uang buat kita makan, buat ibu beli beras, bukan buat bikin mukamu glowing ke lampu disco. Tapi kan aku butuh obat penghilang jerawat, Bu. Nasi mah bisa ditahan, tapi jerawat aku nih enggak. Aduh, kamu tuh anak apa aplikasi belanja online? Dikit-dikit minta perhatian, bikin ibu klik, habis itu bikin dompet ibu kering. Meskipun hatinya sudah seperti dompet tanggal tua, tipis dan penuh kesabaran, sang ibu tetap merelakan uangnya ke Darmi. Padahal dalam hati ingin maki-maki. Keesokan harinya, ketika ibunya pulang dari bekerja, si Darmi meminta lagi uang upah yang diperoleh ibunya untuk membeli alat kecantikannya yang lain. Keadaan itu terjadi setiap hari. Suatu hari, sang ibu mencoba untuk membujuk anaknya agar mulai mengubah tabiat buruknya. Ibu pulang, Nak. Ibu, mana dana skincare aku, Bu? Ini tuh, lihat nih. Krim aku udah tinggal dikit, udah mau habis bentar lagi. Aduh, Nak, ibu kan baru pulang. Kamu tuh sesekali bantu ibu, Nak. Anggap aja kamu healing, bantu ibu jualan kopi keliling. Healing tuh ke Bali, Bu. Mana ada jualan kopi? Aneh banget. Ibu kan sudah tua, Nak. Belajarlah prihatin. Jangan sampai nanti ibu udah nggak ada, kamu datang ke kuburan ibu cuman buat minta uang skincare. Jangan sampai nanti karena kuburan ibu, kamu buat masker muka kamu yang glowing itu. Ya lagian, siapa suruh jadi orang miskin? Aku juga nggak pernah minta dilahirin sama ibu. Ya ampun, ya Allah, ampunilah anak hamba ya Allah. Setidaknya berilah mademut pada mulutnya. Ya sudah nih, ibu kasih uangnya, tapi ibu minta sesuatu sama kamu ya. Kalau nanti ibu udah nggak ada, sesekali lah kamu keluar rumah. Jangan keluar pas ada korean paket doang. Ya udahlah, Bu. Namanya juga persiapan jadi influencer. Setidaknya nanti pas ibu udah nggak ada, ibu nggak khawatir sama kamu. Nanti kamu nyari jodoh lewat aplikasi belanja kuning lagi. Hari berganti hari, akhirnya sang anak mau menuruti kehendak ibunya. Ia tidak keberatan untuk kemanapun bersama sang ibu. Tapi Darmi mengajukan sebuah syarat bahwa ibunya tidak diperbolehkan untuk mengakui bahwa ia adalah ibunya di depan umum. Tentu hati sang ibu menjadi seperti kerupuk kena hujan. Tapi karena cinta, beliau mengangguk juga. Meski dalam hati ingin menuliskan curhatan di status Facebook. Nah, sesekali ikut ibu ke pasar. Ya udah, tapi aku punya syarat nih buat ibu. Aku nggak mau ngakuin ibu di depan orang-orang. Ya ampun, Nak, emang ibu salah apa? Aku tuh mau punya miskin. Aku tuh mau punya miskin. Ya sudahlah, ibu ikuti kemauan kamu asalkan kamu ikut ibu ke pasar. Akhirnya Darmi mau diajak ibunya pergi ke pasar untuk berbelanja. Ternyata pasar yang dimaksud adalah sebuah mall. Tidak lupa, Darmi berdandan maksimal dengan bedak 3 lapis, alis seperti disapu kuas lukis, dan baju nyaris kayak mau pergi ke red carpet. Kalau tahu kayak gini mah, mendingan aku ikut dari dulu, Bu. Kan ibu sudah bilang, itu pasar modern, Nak, bukan pasar tradisional. Mana mobilnya bagus-bagus lagi, kapan ya kita kebeli? Ketika mereka mulai memasuki parkiran, orang-orang memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama orang-orang di sekitar yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun, ketika mereka melihat sosok yang berjalan di belakang gadis itu, seorang ibu dengan daster lusuh dan sendal jepit sudah hampir putus, mendadak suasana jadi penuh tanda tanya. Halo, Nona.
Nona kok cantik sekali. Saat Nona nongol, hati abang langsung connect. Emang Mas kenal saya? Sepertinya saya pernah lihat Nona deh di beranda TikTok saya. Tuh kan, aku emang udah terkenal. Tapi video Nona yang viral itu, video Nona yang menggunakan bedak dan kebal dan dihujat oleh netizen. Enggak, itu mah efek spesial aja nggak sih biar bikin gempar. Tapi apapun itu, Nona kelihatan cantik aslinya. Ngomong-ngomong, siapa wanita yang berdiri di belakang Nona ini? Apakah dia ibu Nona? Bukan, dia pembantu aku. Emang betul dia pembantu Nona? Iya, dia tuh pembantu aku. Udah sana pergi. Astagfirullah. Tidak boleh begitu Nona, walaupun dia bukan ibumu, dia juga orang tua Nona. Papa nggak peduli, aku sih sama dia juga. Guys, jadi ada ibu-ibu nih lagi nangis, nggak tahu kenapa ya. Dicari anaknya guys. Mau lihat mah, dia nangis di pasar. Di mall maksudnya. Kenapa ya dia? Alangkah terlukanya sang ibu mendengar itu. Hatinya menangis dan ia benar-benar tak berdaya menahan sakit hatinya. Akhirnya si ibu pun berdoa. Ya Tuhan, sangat sakitlah hati seorang ibu mendengar seorang anaknya sendiri berbicara seperti itu. Padahal hamba yang mengandungnya 9 bulan. Tapi anak hamba berbicara seperti itu ke saya sendiri. Kutuklah anak durhaka ini. Dan saat itulah kutukan datang. Bukan dari sihir, tapi dari hati yang terluka. Perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. Ibu, tolong Bu. Tolong, maafkan aku Ibu. Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Tangisannya begitu dramatis, sampai-sampai tetangga sebelah kirain sedang audisi sinetron. Akan tetapi, semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata, seperti sedang menangis. Sejak itu, masyarakat menamai batu itu batu menangis. Ada juga yang bilang itu bukan air mata, tapi sisa micellar water karena belum sempat cuci muka dengan benar.